Shalom, 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 haleluya, haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur nyenyak kita malam ini dan membangunkan kita, serta memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021. Percayalah bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel bagi kita. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 21 hari bersama kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Doa saya kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Saudara, memang tidak selamanya hal buruk terjadi selalu akibat perbuatan dosa. Namun tidak dapat disangkal, kadangkala kesulitan datang karena perbuatan kita yang tidak sesuai kehendak Allah. Oleh sebab itu, dalam keadaan lancar maupun sulit, penting bagi kita untuk senantiasa mengevaluasi diri. Amin. Sayangnya, kesadaran untuk mengoreksi diri dan bertobat tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Mereka memang datang kepada Tuhan ketika ditekan oleh bangsa Midian. Mereka juga berteriak meminta pertolongan dari Tuhan. Namun dalam menjalani keseharian, mereka tetap berbuat dosa. Mereka mempraktekkan penyembahan berhala sebagai rutinitas. Hal ini terlihat dari tiang-tiang berhala dan patung Baal masih ada di tengah-tengah mereka. Situasi inilah yang terjadi dalam kehidupan Gideon. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa dengan kualitas spiritual yang minim. Jadi, tak mengherankan jika ia tidak mudah percaya pada perkataan malaikat Tuhan. Bahkan ia sempat bersungut-sungut. "Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" katanya. Seringkali kita juga bersikap sama seperti Gideon dan bangsa Israel. Ketika kesulitan datang, kita dengan mudahnya menyalahkan Tuhan, keadaan, dan orang lain, bahkan orang-orang terdekat kita. Kita mengeluh tetapi lupa mengoreksi diri. Sikap demikian tentunya tidak akan membawa kita pada penyelesaian masalah. Sebaliknya, kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Ketika kehidupan kita lancar, jangan lupa bersyukur dan tetap mendekat kepada Tuhan. Kalau masalah menghampiri, sebaiknya kita juga jangan buru-buru mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan dan orang lain. Namun sebaliknya, mari kita segera datang kepada Tuhan dan mengoreksi diri di hadapannya. Kalau ada kesalahan dan dosa, mari kita mengakuinya dan memohon pengampunannya. Setelah itu, kita berdoa, memohon tuntunannya untuk memulihkan hidup kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mulai sekarang, mari kita mengoreksi kehidupan kita secara terus-menerus agar diperkenannya. Kita mohon pengampunannya dan kita mesti memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa kita harus mengoreksi diri dalam segala keadaan. Perlu mengucap syukur, dalam segala keadaan perlu bertobat, dan dalam segala keadaan perlu kita selalu kembali di dalam hadirat Tuhan. Amin. Berkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan itu terjadi dalam hidup kita. Bagi saudara yang sakit, saudara akan disembuhkan. Bagi saudara yang menghadapi masalah berat, maka saudara akan ditolong oleh Tuhan. Apapun persoalan dalam kehidupanmu sepanjang hari ini, percayalah itu selalu diizinkannya untuk memurnikan iman kita. Karena itu, tetap kuat, tetap semangat, dan jangan menyerah. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.